Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Winata. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan pembelajaran dan strategi pembelajaran. Yang pertama, masuk kepada konsep kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan proses yang melibatkan dua belah pihak, yaitu guru dan peserta didik, di mana kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu, dan setiap kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran saling berhubungan satu sama lain. Prosesnya dilakukan dua arah yang melibatkan guru dan peserta didik. Tujuannya sangat jelas, yaitu pembelajaran dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirancang sebelumnya. Keterlibatan aktif guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Keterkaitan antar kegiatan, yaitu setiap kegiatan dalam pembelajaran saling berhubungan. Perencanaan dan strategi pembelajaran harus dirancang dengan strategi yang sesuai agar proses dan hasilnya optimal. Kemudian evaluasi berkelanjutan, proses di mana pembelajaran perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan. Kemudian ada keterampilan guru dalam dasar pengajaran. Menurut Turne Sumantri 2016, guru harus menguasai keterampilan dasar berikut. Salah satunya ialah keterampilan guru dalam mengelola kelas. Contohnya, semisalkan Ibu Rina mengelola kelas dengan ramah, tegas, dan terstruktur, ia menggunakan metode menarik, menegakkan aturan dengan konsisten, dan menjaga suasana belajar tetap kondusif. Kemudian ada model desain kegiatan pembelajaran. Secara teoristis, model desain ini didasarkan pada teori dan penelitian yang menjadi referensi akademik. Kemudian secara praktis, model ini mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Kementerian Pendidikan yang mengatur implementasi kurikulum. Adapun beberapa model desain pembelajaran teoristis yang terkenal seperti Briggs, Bella, pengembangan sistem instruksional, Kem, Dick, dan Carey, Smith, dan Raga. Adapun beberapa model desain pembelajaran berdasarkan kurikulum yang diterapkan secara praktis, yaitu terdapat pada kurikulum 2004 yang berorientasi pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian kurikulum 2006 yang menggunakan standar proses pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian kurikulum 2013 yang mengintegrasikan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dengan pendekatan saintifik dan pembelajaran berbasis proyek. Perencanaan kegiatan pembelajaran. Perencanaan kegiatan pembelajaran harus mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian perencanaan kegiatan pembelajaran pendahuluan. Tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik secara mental dan fisik untuk belajar. Langkah-langkahnya yang pertama, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memberikan motivasi sesuai dengan aplikasi materi dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi baru. Yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian kegiatan inti. Tujuannya untuk mencapai kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Langkah-langkahnya yang pertama, menggunakan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pendekatan tematik dan saintifik untuk membantu pemahaman mendalam. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan aplikasi nyata. Yang keempat, keterlibatan aktif peserta didik dalam eksplorasi, kolaborasi, dan konfirmasi. Kemudian kegiatan penutup. Tujuannya menyimpulkan dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilakukan. Yang pertama, langkah-langkahnya ialah bersama peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan. Yang kedua, menilai hasil pembelajaran dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, merencanakan tindak lanjut berupa tugas atau pembelajaran remedial. Implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, keterampilan guru, di mana keterampilan guru membantu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Yang kedua, perencanaan yang tepat, mendorong tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan peserta didik. Pembelajaran yang efektif akan membantu peserta didik mengembangkan kompetensi secara menyeluruh.
Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan atau rencana terstruktur yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ini melibatkan berbagai elemen seperti metode, teknik, dan media pembelajaran, serta mengorganisir kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi strategi pembelajaran yang pertama mempermudah proses belajar, yang kedua meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang ketiga memfasilitasi pengembangan keterampilan, yang keempat memotivasi siswa. Adapun elemen-elemen strategi pembelajaran, yang pertama pendekatan, yang kedua model pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, yang kelima media pembelajaran, yang keenam organisasi kegiatan. Contoh strategi pembelajaran yang pertama, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Problem based learning ini di mana guru memberikan masalah nyata kepada siswa dan meminta mereka untuk mencari solusi. Kemudian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Yang ketiga, pembelajaran inquiry based learning. Pembelajaran inquiry di mana siswa terlibat dalam proses penelitian dan pengujian hipotesis untuk menjawab pertanyaan atau masalah. Kemudian penerapan strategi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran yang jelas menjadi landasan utama dalam memilih strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian menganalisis kebutuhan siswa. Menganalisis kebutuhan siswa ini seperti memahami gaya belajar, minat dan kemampuan siswa, membantu dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Kemudian memilih strategi yang tepat, di mana kita mempertimbangkan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan sumber daya yang tersedia. Pembelajaran, di mana guru dan siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran yang telah dirancang. Kemudian terakhir, melakukan evaluasi, mengevaluasi keberhasilan strategi pembelajaran untuk melakukan perbaikan dan pengembangan. Sekian presentasi dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.